Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan baik dan lancar. Baiklah, untuk tema pada hari ini adalah tentang ideologi Pancasila. Langsung saja kita masuk kepada materi untuk hari ini. Sebelum dimulai, ini ada satu tampilan mengenai NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, yang kita sepakati sebagai perjuangan dari the founding fathers, dari beberapa tokoh nasional yang melewati begitu banyak perjalanan sejarah. Ini harus kita tegaskan, harus kita sepakati bersama dan tidak boleh beralih ke lain hati, ya. Jadi kita sudah punya pedoman dan semangat yang kuat, yaitu NKRI harga mati. Baiklah, kita lanjutkan ke poin materi pada hari ini. Ideologi Pancasila. Nanti akan membahas tentang pengertian, makna, maupun fungsi. Ideologi Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita sebagai sebuah landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila tentunya memiliki peranan yang mengakar dalam menentukan setiap gerakan dan arahan kehidupan bangsa ini. Sehingga pada saat pertama dinyatakan Indonesia merdeka, maka yang pertama kali ditentukan adalah dasar negara terlebih dahulu. Karena dari sebuah dasar negara ini nanti akan dibentuk sebuah negara dengan kepemimpinan, dengan tatanan negara, dengan undang-undang yang ada di negara tersebut, serta berbagai kebijakan pemerintah ataupun kebijakan perundang-undangan di negara tersebut yang semuanya dilandasi oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelum melangkah lebih jauh ke pengertian dari ideologi Pancasila, kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang arti dari ideologi. Ideologi diartikan sebagai ide, yang berarti seperangkat ide, gagasan, dan cita-cita yang mendasari pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu. Nah, ini disebut dengan ideologi. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, kita harus memahami dulu karena kita sekarang sedang membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kita perlu memahami dulu pengertian dari kata ideologi yang berasal dari kata ide. Berarti seperangkat gagasan, cita-cita, yang menjadi dasar pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu. Selanjutnya, pengertian dari ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari kata ideos dan logos yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi itu sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu berlandaskan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan
dengan berlandaskan pada 5 sila di dalam Pancasila. Jadi kalau dilihat dari pengertian ideologi Pancasila, sekali lagi di garis bawahi di sini merupakan seperangkat ide, cita-cita yang menentukan cara berpikir, ya, kemudian menentukan keyakinan untuk mewujudkan suatu tujuan yang berlandaskan kepada nilai-nilai dasar yang terletak di dalam Pancasila itu sendiri. Poin penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah berlandaskan pada 5 sila atau Pancasila. Ideologi berada pada tataran ide, cita-cita, dan gagasan. Di dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa itu harus dipandu, didorong, dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang akan membentuk ideologi Pancasila. Kesimpulannya, ideologi bangsa Indonesia yang disepakati itu adalah Pancasila. Maka, setiap tindakan kita sebagai warga negara Indonesia dan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sudah menjadi pilihan ide kita, sudah menjadi pilihan keyakinan kita, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti ketika ada sebuah ide, gagasan untuk mengembangkan sebuah wilayah yang termasuk dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia, maka proses pengembangan wilayah tersebut tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang terletak di dalam Pancasila itu sendiri. Demikian juga ketika memiliki ide atau gagasan untuk mengembangkan berbagai bidang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui sendiri ada bidang ekonomi, ada bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, bidang pertahanan keamanan. Ya, tentunya dalam setiap bidang tersebut tentunya akan banyak sekali ide atau gagasan untuk membuat pembangunan, membuat perubahan, membuat pengembangan, ya, demi kemajuan dari setiap bidang tersebut. Yang semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, dalam implementasinya ketika kita mengemukakan gagasan atau ide untuk pengembangan di berbagai bidang tersebut, tetap harus didorong, diarahkan, dan dipandu supaya tidak menyimpang. Ya, tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Oke, nah berikutnya setelah kita memahami tentang pengertian dari ideologi Pancasila, kita bergerak ke submateri berikutnya, yaitu tentang makna dari ideologi Pancasila. Sampai di sini kita sudah bisa mengetahui deskripsi singkat tentang definisi ideologi Pancasila. Selanjutnya, dari definisi tersebut, kita bisa menyebutkan beberapa makna ideologi Pancasila. Apa saja makna yang terdapat di dalam ideologi Pancasila tersebut? 1. Pancasila dipandang sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis. Kalau melihat dari arti katanya sistematis di sini, berarti memang terukur, teratur, terstruktur, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat memang penentuan ini sila-sila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu sudah runtut, ya, urut dari atas ke bawah. Di mana yang sila pertama kita melihat kepada bagaimana cara pandang dan kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia dalam hal beragama, bertoleransi terhadap sesama umat beragama, kemudian berkembang ke sila yang kedua kemanusiaan, di mana di sini kita saling menghormati, kita saling tolong menolong, menghargai
sesama masyarakat di wilayah lingkungan ya. Jadi di sini kita juga bisa menempatkan diri kita sebagai warga negara yang baik, yang bisa saling membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian bergeser ke sila yang ketiga. Di sini kita merasa sebagai warga dari negara kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki semangat persatuan utuh. Meskipun kita berbeda suku, budaya, agama, warna kulit, dan lain-lain, kita memiliki satu keteguhan yang sama, yaitu bersatu menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian bergeser ke sila yang keempat, di mana di sini diambil dari kebiasaan dan cara hidup dari zaman nenek moyang kita, di mana setiap menyelesaikan sebuah masalah itu selalu dengan bermusyawarah untuk mufakat. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap ide gagasan yang mengarah kepada bagaimana pembentukan sebuah organisasi, bagaimana pengembangan politik di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana cara untuk pemilihan presiden berikut wakil dan lain-lain dengan sistemnya dari dulu sampai sekarang yang terus berubah, terus berkembang dan semuanya mengarah ke arah yang lebih baik ya, di mana di situ tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Sampai bergeser ke sila yang kelima, di mana diharapkan dari gagasan untuk mengolah semua sumber daya alam yang dimiliki, mengelola tata kehidupan kenegaraan yang ada di lingkup negara kita, kemudian mengelola berbagai kekayaan yang kita miliki, perkembangan ekonomi di negara ini, yang semuanya diharapkan bisa dikembalikan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia di wilayah negara kita ini. Nah, ini adalah makna yang pertama. Nah, berikutnya yang kedua, Pancasila sebagai pedoman cara hidup. Kita melihat bahwa dalam kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Di mana dari dulu sampai sekarang itu Indonesia sudah mengalami banyak perubahan. Dulu kita terkenal sebagai negara yang istilahnya memiliki wawasan Nusantara yang cukup baik ya, yang sangat baik, dan kita terkenal sebagai negara dengan sumber daya dari perairan maupun sumber daya alam yang sangat banyak. Nah, dengan gagasan yang ada dari makna ideologi Pancasila yang kedua ini, kita menggunakan semuanya itu untuk menjadi pedoman cara untuk hidup bagi masyarakat bangsa Indonesia. Ada yang mungkin kebiasaan dari masyarakatnya itu bercocok tanam, ada juga yang nelayan, ada juga yang bekerja di perusahaan ya, karena memang tingkat wilayahnya untuk industri. Nah, ini semua cara hidupnya tetap berpedoman kepada ideologi Pancasila. Meskipun mungkin mereka memiliki cara untuk hidup yang masing-masing seperti itu. Kemudian yang ketiga, makna ideologi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. Ya, jadi apapun yang nanti dirasakan bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan, cita-cita kita itu ada di dalam ideologi Pancasila tersebut. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah negara yang memiliki tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi, masyarakatnya memiliki atau memeluk agama beraneka ragam, tetapi tetap damai, tetap nyaman, ya. Tidak ada perselisihan. Ini adalah cita-cita yang ingin kita wujudkan. Kemudian sila yang kedua, di mana antar warga masyarakat yang satu dengan yang lain itu peduli, saling membantu, tolong menolong. Kemudian meskipun kita memiliki perbedaan yang bisa dikatakan banyak sekali dan sangat variatif, tapi kita memiliki semangat persatuan kesatuan yang cukup tinggi untuk bisa mencapai Indonesia yang damai,
Indonesia yang aman seperti itu. Nah, semuanya ini adalah cita-cita yang hendak dicapai. Apakah sudah terwujud? Kalau bisa dibilang, ada beberapa yang sudah terwujud. Yang paling sulit itu adalah menjaganya. Ya, jika sudah terwujud, bagaimana tetap menjaga agar cita-cita yang menjadi kehendak dari para nenek moyang kita, ya, para pahlawan-pahlawan kita yang menginginkan untuk mewujudkan sebuah negara Indonesia yang merdeka, yang bisa menentukan cita-citanya sendiri, tujuannya sendiri tanpa peran dari atau campur tangan dari pihak negara lain. Nah, ini bisa terwujud, tapi harus tetap kita jaga. Karena apa? Kita ke depan masih ada generasi kita yang akan datang. Ada anak cucu yang akan mewarisi semuanya itu. Nah, ini harus kita tekankan kepada mereka untuk memahami tentang ideologi Pancasila ini. Kemudian makna yang keempat, Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Jadi ketika kita berada di luar negeri, kita tidak berada di negara kita, prinsip atau ideologi Pancasila ini masih tertanam di jiwa kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila itu punya makna, punya sesuatu ide gagasan yang mendalam yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia meskipun mereka mungkin tidak tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, keempat poin yang tadi disebutkan ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sebuah ideologi ternyata memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Makna tersebut tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa adanya penerapan pada wilayah praktis, seperti perumusan kebijakan dan aturan. Jadi biasanya dari makna ideologi Pancasila ini akan banyak terlihat pada kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan pemerintah, keputusan presiden yang nanti diterapkan pada masyarakat bangsa Indonesia. Bila Pancasila tidak dipraktekkan, maka maknanya otomatis akan hilang. Oleh karena itu, supaya lebih bisa diimplementasikan, bisa dirasakan makna tersebut biasanya tertuang dalam beberapa peraturan kebijakan dari pemerintah. Baiklah. Nah, berikutnya setelah kita memahami tentang pengertian maupun makna dari ideologi Pancasila, kita bergerak kepada fungsi dan peranan ideologi Pancasila. Ideologi tentu harus memiliki fungsi, khususnya bagi sekelompok orang yang meyakini. Fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah dipikirkan matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal disepakati terlebih dahulu. Pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa bisa makin variatif seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut. Bahkan mungkin berfungsi di luar apa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakangan bisa bersifat positif atau negatif. Ya, jadi karena kita punya banyak sekali variasi dan dinamika kehidupan bangsa yang berjalan dari dulu sampai sekarang, bisa saja ada dampak fungsi yang bersifat positif dan fungsi yang bersifat negatif. Fungsi yang diharapkan tentu saja fungsi yang bersifat positif, di mana Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut. 1. Sebagai inspirasi seseorang untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaannya. Nah, ini yang fungsinya positif ya. Jadi ketika
seorang warga negara itu keluar, misalkan kalau di dalam kan mungkin kita kebanyakan sudah tahu bahwa kita sama-sama warga negara Indonesia. Tapi bagaimana ketika kita keluar, misal mewakili negara dalam olimpiade, mewakili negara dalam kejuaraan-kejuaraan internasional, atau mungkin kebetulan mendapat tugas untuk menjalankan pekerjaan di luar negeri. Nah, di sini kelihatan sekali fungsi positif dari Pancasila sebagai ideologi tadi. Kita punya identitas dan jati diri yang menjadi ciri khas bangsa kita ketika keluar. Ya. Nah, kemudian sebagai yang kedua, sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi ketika kita menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara Republik Indonesia, misalkan saja untuk mengikuti pemilu misalkan ya. Nah, di sini kita sudah menerapkan prinsip dasar sebagai warga negara untuk mengikuti kebijakan, kegiatan kenegaraan. Ya, ini adalah sikap yang positif. Kemudian yang ketiga, sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, jadi ideologi negara ini punya sifat memotivasi. Ya, jadi kita memiliki semangat, memiliki motivasi untuk menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena kita punya ideologi yaitu Pancasila. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. Nah, kita bisa lihat bagaimana seorang presiden membuat sebuah keputusan presiden atau membuat sebuah kebijakan, apalagi dalam kondisi sikon sekarang ya. Bisa saja contoh dalam kondisi pandemi sekarang ini, apa saja yang sudah dibuat oleh pihak pemerintah ya, bertindak membuat keputusan supaya tetap menjaga kondisi masyarakat dari dampak pandemi yang terjadi pada saat ini. Karena yang terjadi pada saat ini tidak hanya di luar negeri, tapi juga di lingkup internal negara kita. Nah, berikutnya yang kelima, sebagai inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dengan adanya ideologi ini, menumbuhkan inspirasi kepada masyarakat, kepada generasi muda, ya, kepada segenap masyarakat bangsa Indonesia untuk memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Terbukti pada saat sekarang diberlakukan mulai per 1 Agustus sudah memasang bendera merah putih. Nah, itu juga salah satu contoh menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kemudian mewakili negara kita dalam satu ajang kejuaraan internasional, ya di sini juga menumbuhkan rasa patriotisme. Ya, jadi yang namanya berkorban, yang namanya untuk kepentingan negara tidak hanya terjadi pada zaman nenek moyang kita, pada zaman penjajahan saja, yaitu dengan berperang. Kalau dengan kondisi sekarang kita tinggal menyesuaikan saja. Ketika Anda berprestasi, ketika Anda bisa menjaga bumi, wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap berdiri, tetap utuh, memiliki persatuan kesatuan yang tinggi, itu adalah inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya. Bagaimanapun, Pancasila sebagai ideologi negara kita merupakan ide, gagasan, pemikiran dari para tokoh-tokoh nasional, bagaimana mereka bisa menyatukan, bisa mengungkapkan ciri khas bangsa kita, dan akhirnya ciri khas atau gagasan ide tersebut tertuang dalam nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian yang ketujuh, sebagai jalan untuk menemukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan. Jadi di dalam nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini, kita bisa menemukan jawaban kenapa bangsa Indonesia itu bisa berdiri. Ya karena kita memiliki
satu keteguhan yang sama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita memiliki pandangan yang sama untuk sifat kemanusiaan, dan kita memiliki satu tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan kita juga memiliki pandangan dan cara berpikir yang sama untuk menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah dan mufakat. Dan kita juga memiliki pandangan yang sama untuk memberikan keadilan yang berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia secara merata. Nah, itu tadi adalah fungsi yang bersifat positif. Sebagian besar tentu dari fungsi yang diharapkan tersebut bisa disepakati ya. Jadi di sini kita lihat selain fungsi yang positif, ternyata ada juga fungsi yang bersifat negatif. Dalam sejarahnya, kita pernah mengalami masa-masa di mana Pancasila itu nyaris kehilangan makna dan hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan belaka. Nah, kita pernah mengalami masa-masa kepemimpinan seperti itu. Ini salah satu contoh fungsi makna yang bersifat negatif, di mana Pancasila ditafsirkan oleh rezim yang berkuasa dan dimonopoli kebenarannya sebagai alat untuk mereka yang memiliki perbedaan pandangan supaya berhenti berbicara seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari fungsi yang bersifat negatif. Baiklah, ciri-ciri ini seperti tipikal berkaitan dengan rezim berkuasa yang menafsirkan Pancasila secara sepihak, sehingga pihak lain yang berbeda pandangan berpotensi dianggap sebagai mendukung rezim dan akhirnya dicap sebagai anti dari Pancasila. Sebagai contoh, rezim yang mengklaim dirinya sebagai rezim paling Pancasilais. Pihak oposisi yang notabene berperan mengawal kekuasaan agar tidak berpotensi dicap anti rezim. Nah, di sini mereka juga bisa dianggap anti Pancasila. Hal ini keliru dan justru berpotensi menempatkan Pancasila lagi-lagi sebagai salah satu instrumen dari kekuasaan kepemimpinan pada saat itu. Nah, fungsi Pancasila meliputi 5 manfaat umum dan 5 manfaat spesifik. Seperti sebagai pandangan hidup, sumber hukum, ya, jadi apapun pandangan kita dalam bersikap, bertutur kata, berkepribadian itu berdasarkan kepada Pancasila. Sumber hukum, apapun masalah yang terkait dengan hukum, sumbernya ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Sumber norma, perjanjian luhur, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara bukan tanpa alasan. Pancasila dipilih karena memiliki fungsi fundamental bagi eksistensi bangsa Indonesia. Nah, berikutnya kita akan membahas fungsi umum Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah-masalah di negara kita. Jadi, apapun permasalahan, apapun kegiatan, kita memiliki panduan dasarnya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, 5 sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara.
segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat, dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Misal, bila negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Berikutnya, Pancasila sebagai sumber norma. Mirip seperti Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, norma yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Norma merupakan aturan tidak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Meski tidak tertulis, kekuatan norma sangat besar karena melekat di dalam kepercayaan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Untuk selaras, Pancasila bisa berperan sebagai sumber norma yang hendak diterapkan. Jadi norma apapun yang berlaku di lingkungan masyarakat kita, karena setiap daerah tentunya memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Nah, itu semua tetap mengambil sumber Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila merupakan buah kesepakatan hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Pancasila juga merupakan produk musyawarah mufakat yang wajib dihormati keberadaannya. Para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut hendaknya tidak diciderai oleh generasi penerusnya. Jadi kita memiliki generasi penerus dan harus kita tekankan kepada setiap generasi yang ada, dikenalkan kepada mereka apa Pancasila itu. Dan Pancasila ini merupakan perjanjian luhur dari para pendiri bangsa Indonesia hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Sejak kemunculannya sebagai ide yang kelak menjadikan ideologi bangsa, dianggap cerminan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Tidak heran jika Pancasila itu selalu dilihat sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ya, karena apa yang ada, apa yang tertuang dalam nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila itu merupakan cerminan dari kehidupan mulai dari nenek moyang kita. Ya, jadi kita tidak membuat, kita tidak menentukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah cerminan sikap, budaya, perjanjian luhur dari nenek moyang kita semua yang kemudian dituangkan dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, itu tadi materi yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan hari ini. Supaya bisa memahami, ya, bisa lebih memahami materi yang Bu Maya sampaikan, ini ada kuis yang bisa dicoba, ya nanti bisa dijawab sendiri untuk latihan di rumah. Ada 2 kuis. Kuis yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan Pancasila secara umum. Nah, coba dari materi yang sudah Bu Maya sampaikan tadi bisa dijawab
ya, dijadikan sebagai dasar, dijadikan sebagai bahan untuk menjawab kuis yang dipergunakan untuk mengukur apakah Anda sudah memahami dengan apa yang disampaikan pada hari ini. Baiklah, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.